Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi waswahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Vindani Anti dengan NIM 2011911708. Saya bagian dari anggota kelompok 10 dan juga ada rekan saya yaitu Muhammad Faris Saputra dengan NIM 2011900066 dan juga ada saudari Meliana dengan 0059. Baiklah, langsung saja ke intinya, yaitu tata cara membuat soal dan daftar hadir online di Google Formulir, yang mana video untuk memenuhi tugas dari Bapak Nisfi Syahbani MTDI selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi. Namun sebelum teman-teman saya mempraktekkan cara membuat soal dan daftar hadir online di Google Formulir, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pengertian Google Formulir. Nah, apa itu Google Formulir? Google Formulir adalah salah satu layanan yang terdapat di Cloud Storage atau tempat penyimpanan Google Drive. Google Formulir ini adalah layanan yang dibuat oleh pihak Google untuk pekerjaan administratif survei yang tergabung pada aplikasi Google Drive seperti Google Docs, Spreadsheet, dan juga Sheet. Fungsi dalam Google Formulir ini salah satunya adalah untuk membuat survei secara online atau absensi secara online. Adapun sistem operasi yang didukung dalam penggunaan Google Drive ini adalah Microsoft Windows, Mac OS X, dan Android. Mengapa? Dikarenakan fitur Google Formulir ini berada di situs layanan Google Drive. Dan Google Formulir ini dan juga mudah digunakan. Cukup dengan kalian memiliki akun di Google. Namun, saat ini Google Formulir telah memiliki banyak manfaat untuk menyelesaikan berbagai bentuk pekerjaan, seperti membuat kuesioner, soal ujian, jajak pendapat, formulir pendaftaran, dan juga absensi, dan masih banyak lagi lainnya. Sehingga Google Formulir ini menjadi pilihan yang tepat dan menjadi primadona untuk saat ini. Baiklah, itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya yang selanjutnya. Sekian. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Faris Saputra dengan NIM 2011900066. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni dari materi sebelumnya oleh saudari Vindanianti. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materinya, yakni tentang bagaimana cara membuat soal dari Google Form. Baik, langsung saja masuk ke tutorialnya. Langkah pertama, kita masuk ke aplikasi Google Chrome atau aplikasi Google. Kemudian, sebelum masuk ke soalnya, kita harus membuat Google akun. Harus memasukkan akun Google kita ya. Sini saya sudah masukkan akun Google saya. Kemudian, kita masuk ke aplikasi Google. Setelah tampilannya seperti ini, maka kita langsung tekan Google Drive. Nah, setelah kita tekan Google Drive, maka akan tampil layar seperti ini. Jika sudah seperti ini, langkah yang pertama kita harus membuat file terlebih dahulu supaya nanti kita dapat menyimpan soal Google kita. Kita beri nama di sini file soal ulangan harian 1, atau terserah nanti teman-teman ingin membuat nama filenya seperti apa ya. Kemudian kita tekan sini buat. Nah, saya sudah ada beberapa sih membuat di sini ya file-filenya. Nah, ini dia file yang tadi kita tekan, dan maka tampilannya seperti ini. Kemudian kita tekan kanan, maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Langkah berikutnya kita menekan Google Formulir. Jika di pilihan sini tidak ada Google Formulir, maka kawan-kawan bisa menekan di bagian lainnya. Ini masih banyak ya, tapi tertutup. Langsung saja kita tekan Google Formulir. Dan tampilannya seperti ini. Baik, sebelum menulisnya, judulnya ini, sebelumnya saya telah mempersiapkan nama-nama siswa dan juga contoh soal. Beberapa contoh soal, tidak banyak, tapi semoga ini dapat membantu.
Langsung saja kita masuk kembali lagi ke Google Form. Nah, pertama kita harus menulis judul dari Google Form kita ini. Karena ini bersifat soal ulangan harian, maka kita tekan di sini soal ulangan harian ke-1. Nah, maka kita bikin sini judulnya, maka otomatis saja ya. Berikutnya, nanti saya akan membuat dua bagian. Bagian pertama ini berupa cover yang memuat nama mahasiswa dan juga password untuk dimasuki. Bagian kedua baru kita akan membuat soalnya. Baik, di sini saya akan membuat nama siswa. Nama siswa. Atau nanti kalau kalian menjadi dosen berarti ini nama mahasiswa ya. Atau guru, terserahlah. Nanti mau seperti apa judul namanya. Berikut kita pilih jawaban. Nah, di sini ada berbagai macam jawaban. Ada jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, dan drop down. Bebas saja, saya di sini memilih drop down. Nah, kemudian kita salin di sini nama-nama siswanya. Kita blok sini, kemudian kita copy. Setelah kita copy di sini kita paste, maka akan muncul semua nama siswa yang akan mengikuti ujian ini. Dan jangan lupa di sini tulis wajib diisi. Nah, tadi kan saya akan membuat dua bagian. Bagian pertama ini memuat judul dan nama siswa. Kemudian saya akan membuat satu lagi, yaitu tentang membuat password. Password ini berfungsi supaya nanti tidak sembarang orang yang bisa masuk ke Google Form yang saya buat. Kita pilih jawaban singkat saja. Kemudian ini wajib diisi dan tekan titik 3 untuk memvalidasi jawaban. Nah, untuk password terserah para guru nanti. Apakah ingin berupa angka, teks, atau tulisan panjang. Di sini saya akan membuat teks singkat saja. Nah, passwordnya bebas ya. Saya akan membuat semangat ulangannya. Nah, kemudian teks kesalahan khusus. Nah, teks kesalahan khusus ini dibuat apabila nanti siswa salah memberikan password, menekan password, maka akan tulis tulisan merah yang di bawahnya nanti. Kita bikin. Coba lagi jawaban salah. Setelah ini sudah selesai. Jadi dia bagian pertama ini judul, nama siswa, dan juga ada password ya. Berikutnya kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu yang memuat soal-soal yang akan kita buat. Baik, karena sifat soal saya ini bersifat pilihan ganda, maka sini saya akan memberi judulnya pilihlah jawaban yang benar. Atau nanti kalau mau esai, jawablah dengan benar, atau terserah pada guru lah nanti. Kemudian kita tekan tanda plus untuk memberikan kolom pertanyaan. Nah, disinilah kita akan membuat kolom pertanyaan. Oh ya, sebelum membuat soal kita harus setting dulu bagaimana soal Google Form kita ini agar dapat digunakan. Pertama kita masuk ke setelan umum, kita centang ini, batasi ke satu jawaban. Artinya di sini hanya bisa menjawab satu kali saja dari setiap siswa. Jadi tidak bisa dua kali menjawab. Lalu kita tekan acak urut pertanyaan, yang dimana bertujuan untuk mengacak setiap nomor. Jadi nomor-nomor dari siswa itu tidak sama. Berikutnya ada kuis. Ini kita centang. Kemudian di bawah ini kita hapus, kita tinggalkan nilai poin. Jadi nanti jawaban ini akan bersifat angka, dapat berapa poin siswa ini. Oke, berikut kita akan langsung masuk ke pertanyaannya. Kita masuk. Caranya gampang saja. Kita masuk ke soal, kita copy, dan kemudian kita paste. Nah, di sini karena pilihan ganda kita pilih pilihan ganda ya. Kalau mau yang lain terserah. Jawaban singkat, paragraf, kotak centang, tergantung gurunya nanti mau seperti apa. Berikutnya kita tinggal copy pilihan gandanya. Paste.
Nah, setelah seperti ini kita harus memberi tanda di mana jawaban yang benar. Cara memberi tanda jawaban yang benar ya ini kita tekan kunci jawaban. Kita beri dulu poin karena soal saya hanya 3 dan poin yang harus paling tinggi itu 100. Jadi kita bikin pertama 30, nanti bisa 40, nanti bisa 30 lagi atau terserah gurunya nanti mau seperti apa poinnya. Lalu kita tandai jawaban yang benar. Ini 3. Kita tekan selesai dan jangan lupa ini wajib diisi ya. Oke, berikutnya masuk lagi ke tambahkan pertanyaan dan caranya pun sama seperti tadi. Oke, kita copy, paste, kita tambahkan jawaban. Mana kunci jawabannya? Nikmat yang banyak dan poinnya di sini saya akan memberi poin 40. Pokoknya nanti harus pas 100 ya. Sesuai kriteria pertanyaan dan jawaban kan harus 100 gitu. Ini soal terakhir. Copy. Paste. Paste. Oke, kita tekan kunci jawaban, tekan sholat, dan poinnya di sini adalah 30. Kita tekan selesai dan juga baik, ini dia soal-soal yang sudah selesai saya buat. Bagian pertama ada judul, nama siswa, password, dan kemudian ada pilihan kedua, ada soal, pilihan gandanya, dan selesai. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal mengirimkan saja ke siswa. Nah, bagaimana cara mengirimkan Google Form ini ke siswa? Pertama, kita tekan sini kirim, dan ada 3 metode. Metode pertama menggunakan email, kedua menggunakan URL atau tautan, ketiga menggunakan sematkan HTML. Oke, kita contohkan melalui tautan. Karena ini tautan terlalu panjang, bisa kita perpendek. Habis itu kita tekan salin. Ini ya, sudah salin. Dan kita tekan silang. Nah, bagaimana cara untuk mengetesnya? Pertama gampang saja. Kita buka new tab. Habis itu kita salin form tadi. Nah, maka tampilannya seperti ini. Kita coba tes menjawabnya ya. Nama mahasiswa. Nah, nama saya Faris Saputra. Kita tekan Faris Saputra. Masuk tadi jangan lupa. Semangat ulangannya. Nah, ini kan kalau salah, maka akan tampil jawaban. Coba lagi jawaban Anda salah. Kita cek dulu apa tadi passwordnya. Semangat ulangannya. Besar ya semuanya ya. Semangat ulangannya. Oke, bisa. Kita masuk ke langsung menjawab. Kausar 3. Gampang ya. Kausarnya mana banyak, gampang lagi. Caranya. Kalau sudah seperti ini kita tinggal kirim. Nah, kita bisa melihat scores berapa yang bisa kita dapat. Langsung saja 100/100. Jadi saya menjawab dengan nilai 100. Nah, untuk guru, bagaimana cara agar bisa mengetahui siswa mana yang sudah menjawab? Maka di paling atas ini ada tulisan pertanyaan dan jawaban. Jawaban ini respon jawaban yang telah diberikan oleh siswa. Kita lihat ke bawah. Nah, ini dia nama siswa yang telah menjawab soal. Kita tinggal tekan aja bundaran. Nah, maka akan ada tulisan M. Faris Saputra telah menjawab sekali dengan nilai 100%. Oke, berikutnya untuk membuat, setelah ini kita akan membuat spreadsheet. Apa itu spreadsheet? Dia seperti kayak langsung data siapa saja yang sudah menjawab soal-soal kita. Maka cara membuat spreadsheet, kita tekan ini yang warna hijau, membuat spreadsheet. Kita tekan buat.
maka dia akan langsung terbentuk dalam bentuk Excel. Nah, ini sangat berguna sekali bagi guru, jadi langsung otomatis tersimpan siapa saja yang telah menjawab, ini waktunya dia jam berapa ngerjain, berapa skornya, namanya, password untuk masuk di soal, dan ini jawaban yang benar. Baik, mungkin itu saja tutorial yang dapat saya berikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Saudari Melia. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, Empar Saputra, yang sudah menjelaskan materi tentang cara membuat soal di Google Form atau Google Formulir. Nah, selanjutnya saya akan membuat daftar hadir atau absensi di Google, absensi online di Google Form atau Google Formulir. Langkah pertama itu kita buka dulu Google, lalu kita buka Google Apps yang berada di samping ikon email kita, lalu kita buka Google Drive. Nah, selanjutnya kita tunggu. Setelah muncul tampilan seperti ini, lalu kita bisa membuat folder baru itu di tulisan baru atau di drive saya, itu sama saja. Itu ada folder, upload file, upload folder, Google dokumen, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan membuat folder baru dengan judul daftar hadir kelas PAI 4B. Lalu kita klik buat. Nah, selanjutnya sudah muncul, lalu kita klik. Nah, setelah muncul seperti ini, di luar lingkaran itu kita klik kanan. Lalu kita buka Google Formulir. Nah, setelah muncul seperti ini, ada tulisan formulir tanpa judul, itu kita klik. Lalu kita ganti dengan tulisan daftar hadir kelas PAI 4B. Untuk tulisan formulir tanpa judul di pojok kanan kiri atas itu kita klik juga, akan muncul tulisan yang sama. Lalu selanjutnya di deskripsi formulir itu kita tulis mata kuliah, semisal teknologi informasi. Lalu di bawahnya dosen pengampu. Bapak Nisbi Syahbani, SAG, MPDI. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan tanpa judul, kita tulis nama mahasiswa. Untuk di sampingnya itu saya pilih drop down. Lalu opsinya itu saya ambil di dokumen. Saya sudah membuat nama-nama teman saya.
Lalu saya blok semuanya 36 orang. Sudah saya blok, lalu saya copy dan saya pastikan. Nah, sudah, boleh kita lihat ke atas. Nah, sudah seperti itu. Lalu saya klik wajib diisi. Selanjutnya saya akan menambahkan bagian kedua. Di sini untuk bagian kedua, tulisan bagian tanpa judul saya hapus saja. Lalu saya tambahkan pertanyaan. Untuk pertanyaan kedua yaitu NIM atau nomor induk mahasiswa. Lalu di sini saya pilih drop down juga. Lalu untuk opsinya saya ambil di dokumen saya juga. Saya blok semuanya. Dan saya copy. Dan saya hapus dulu. Lalu saya pastikan. Lalu saya klik wajib diisi. Nah, selanjutnya untuk bagian terakhir, bagian ketiga, di bagian tanpa judul itu saya tulis kehadiran. Untuk deskripsi saya tulis H, itu sama dengan hadir. Mohon maaf, salah. Hadir. Nah, selanjutnya I sama dengan izin. Selanjutnya S sama dengan sakit. Selanjutnya A sama dengan alfa. Saya tambahkan pertanyaan lagi. Saya tulis silahkan isi absensi sesuai kehadiran hari ini. Lalu untuk pilihannya saya pilih kotak centang. Untuk opsi pertama saya tulis hadir, kedua izin, ketiga sakit, yang terakhir alfa. Lalu saya klik wajib diisi. Lalu selanjutnya saya ingin menyisipkan tema. Saya klik, lalu saya pilih gambar. Saya pilih kantor atau sekolah. Lalu saya pilih gambar yang ada
tampilannya akan seperti ini. Lalu saya klik tinjau untuk melihat hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini. Baiklah, kalau sudah seperti ini, kita bisa mengatur setelannya. Tapi di sini saya tidak mengaturnya, saya biarkan saja. Lalu setelah itu kita kirim. Di sini kita bisa menggunakan email, tautan atau URL atau HTML. Di sini saya menggunakan tautan atau URL. Lalu saya perpendek URL dan saya salin. Lalu setelah itu saya kirim melalui WA dan untuk diisi oleh teman-teman saya. Nah, di sini sudah ada 6 jawaban yang telah diisi oleh teman-teman tadi. Yang pertama itu ada Melia, Rosi, Adli, Endah, Vidya, dan Lia. Nah, di bawahnya itu ada NIM, lalu di bawahnya lagi itu ada keterangan hadir, izin, sakit, dan alfa. Lalu kita lihat di spreadsheet, lihat jawaban di spreadsheet. Jadi spreadsheet ini untuk memudahkan kita merekap kehadiran dari mahasiswa. Di sana ada waktu, nama mahasiswa, NIM, dan keterangan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.